Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berbicara ilmu tasawuf susah-susah gampang. Kendati ilmu tasawuf ini juga dipelajari di dunia perkuliahan. Justru dengan metode formal tersebut melengkapi anggapan bahwa ilmu tasawuf hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Kenyataan ini menjadi aral buat kalangan tradisional dalam mengajarkan ilmu tasawuf tersebut secara non formal di tengah-tengah masyarakat umum. Anggapan bahwa ilmu tasawuf hanya untuk kalangan tertentu sudah mengakar di level masyarakat umum, yang meninggikan dinding penghalang bagi kalangan tradisional untuk mengajarkan ilmu tasawuf tersebut kepada masyarakat umum. Sahabat sekalian, saya pribadi termasuk dari kalangan tradisional itu dalam mempelajari ilmu tasawuf tersebut. Sebetulnya kurikulum ilmu tasawuf itu sendiri sudah Allah letakkan di dalam akal semua manusia. Klaim ini berdasarkan kepada pengalaman spiritual para nabi dan rasul, di mana mereka mengawali ilmu ketauhidan atau ilmu ketuhanan yang sekarang kita kenal dengan nama tasawuf tersebut dengan tazakkur dan tafakur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Inilah ayat fundamental dalam tasawuf itu, yaitu ilmu tauhid atau ilmu tentang ketuhanan, tentang Allah Azza wa Jalla. Artinya, semua manusia bisa melakukan tazakur dan tafakur, memikirkan tentang Allah dengan akal, karena memang di dalam akal itu Allah letakkan kurikulum ketauhidan tersebut. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna bi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la'ati liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Di ayat ini dengan eksplisit Allah menjelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami itu. Dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah, dengan memintakan hikmah-hikmahnya, maka manusia akan dimampukan mengenal dan memahami eksistensi Allah di semua perkara di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, anggapan bahwa ilmu tasawuf hanya untuk kalangan tertentu saja adalah tidak sejalan dengan penjelasan Allah pada surat Ali Imran ayat 190-191 tersebut, bahwa semua manusia tanpa terkecuali adalah wajib menguasai ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang ketuhanan di dalam bingkai ketasawufan. Logika sederhananya adalah bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Dengan begitu, apapun perkaranya adalah Allah meliputinya. Dan itu artinya semua perkara tidak terlepas dari ilmu tasawuf, ilmu tauhid atau ilmu tentang Allah. Sahabat sekalian, saya mengenal dan mempelajari ilmu tasawuf ini dari sejak saya berusia remaja. Jalur yang saya tempuh waktu itu jalur tasawuf sunni. Mengajarkan ilmu tasawuf untuk kalangan awam menjadi polemik di kalangan umat Islam tradisional. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang menentangnya. Bagaimanapun ilmu tasawuf adalah ilmu lanjutan yang hanya bisa diajarkan pada murid-murid yang sudah dianggap mapan ilmu syariatnya. Namun sebagian malah memandangnya sejajar karena membersihkan hati, tazkiyatun nafs sebagai fokus kajian tasawuf sama mendesaknya. Di sini saya tidak menyinggung pihak yang memang dari awal sudah bersikap antipati terhadap salah satu keilmuan Islam ini. Kelompok yang mengambil posisi berlawanan dengan ilmu tasawuf seperti Wahabi tak layak dibahas di sini. Mereka adalah pengingkar salah satu pilar inti Islam berupa konsep ihsan dalam hadis Jibril alaihissalam.
Pengajian tasawuf di Indonesia pada faktanya di lapangan, masyarakat tradisional pesantren sangat akrab dengan kitab-kitab seperti Bidayat al-Hidayat, Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, Kifayat al-Adqiyah, Nasya Ihdiniyah, dan sebagainya. Ulama Nusantara juga menulis buku-buku tasawuf seperti Syekh Ihsan Jampes yang mengomentari Minhaj al-Abidin milik Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi Banten yang mengomentari Kifayat, maupun puluhan buku tentang teknik-teknik tarekat. Majelis-majelis ilmu baik di pesantren maupun di luar juga tak pernah sepi dari kajian ilmu tasyawuf. Jadi yang dipermasalahkan bukan ilmu tasyawufnya, tapi kitab apa yang dibaca dan disuguhkan serta siapa yang menyuguhkannya. Selama kitab yang dijadikan diktat adalah kitab tasyawuf sunni yang tidak falsafi, maka sah-sah saja. Lantas siapa yang membacanya? Ini juga menentukan penerimaan masyarakat terhadap ilmu tasyawuf. Jika yang membaca adalah seperti Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Kiai Asrari Al-Ishaqi Surabaya, Kiai Jamaluddin Ahmad Jombang, Habib Ahmad bin Husain As-Segab Bagil Pasuruan, dan lain-lain, maka tidak ada masalah. Kemudian bagaimana dengan ulama klasik? Mereka juga terbelah dalam dua arus besar berkaitan dengan boleh dan tidaknya mengajarkan ilmu tasyawuf untuk masyarakat umum. Ada arus Abu Al-Husain An-Nuri tahun 295 Hijriah yang menentang keras pengajaran tasawuf pada masyarakat awam. Sementara arus kedua adalah mazhabnya Imam Al-Junaid tahun 298 Hijriah. Saat Al-Junaid ditanya dengan nada sinis oleh ulama lain, berapa banyak orang yang telah kamu ajak menuju Allah? Imam Al-Junaid menjawab, saya mengajak masyarakat untuk bersama menuju Allah. Beliau adalah orang pertama yang mengajarkan tasyawuf pada masyarakat awam. Dia juga menambahkan, ilmu bisa menjaga dirinya sendiri dari orang-orang yang tidak pantas memahaminya. Majelis Al-Junaid di Masjid Al-Mansur Baghdad dihadiri oleh semua lapisan masyarakat awam, fuqaha, ahli hadis, sastrawan, bahkan filsuf. Semua terkesima dengan penyampaian Imam Al-Junaid sebab dahaga ilmu masing-masing terpuaskan. Dari sini popularitas Imam Al-Junaid semakin menanjak sehingga Imam Al-Junaid menjadi ikon tasawuf sunni. Al-Junaid selalu mengkaitkan ajaran pada Al-Quran dan hadis, sehingga ada ungkapan dia yang menjadi acuan sehingga saat ini. Semua jalan menuju Allah buntu kecuali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Al-Husain Al-Nuri mengikuti mazhab ulama sebelumnya seperti Al-Hasan Al-Basri tahun 110 Hijriah yang tak mau mengajarkan ilmu ini kecuali pada murid yang dianggap bisa mencernanya. Bahkan Al-Basri akan menutup pintu dan hanya mengajarkannya kepada Farqad As-Subbi, Malik bin Dinar yang dianggapnya sudah siap. Menurut Ibnu Ajibah Al-Hasani, mazhab An-Nuri adalah mazhab jumhur sebelum kedatangan Imam Al-Junaid. Hal ini didasarkan pada sikap preventif agar tasawuf tidak disalahpahami oleh pihak-pihak yang tidak kompeten atau dijadikan alasan bagi para pengingkar ilmu tasawuf itu sendiri. Lihat saja sikap Imam Al-Qushairi dalam Al-Risalah yang melarang mengajarkan ilmu ini pada awam, atau Imam Ali Az-Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan, di dadaku ada puluhan ilmu yang kalau aku ungkapkan maka aku akan dipenggal. Nah, jika kita menoleh ke belakang, yaitu di abad 100 Hijriah, di mana pada masa itu ilmu-ilmu filsafat masih menduduki papan atas keilmuan, di mana tidak juga ditampik bahwa pada masa itu Islam masih dalam tahap ekspansi, dan ini artinya ada banyak kalangan yang berseberangan dengan Islam. Dan inilah yang menjadi alasan dasar mengapa ilmu tasawuf belum bisa diajarkan kepada khalayak umum. Dikhawatirkan disalahpahami oleh jamaahnya, dan memang ini terbukti. Ada banyak pelaku-pelaku tasawuf yang justru menyimpang dari konsep ketauhidan itu sendiri. Saya pribadi tidak memihak kepada salah satu arus konsep tersebut, karena masing-masing manusia adalah Allah karuniai kekuatan akal yang berbeda-beda. Jika Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan di dadaku ada puluhan ilmu yang kalau aku ungkapkan maka aku akan dipenggal, bagi saya hal ini bersifat privat. Untuk Imam Ali Zainal sendiri, saya pribadi bisa memahami ini, dan saya berani katakan bahwa beliau benar sejauh beliau hanya menyampaikan, bukan untuk diyakini oleh siapa yang mendengarkannya. Terlebih untuk kalangan awam, karena ungkapan tersebut sifatnya sangat privat dan hanya kalangan tertentu yang memahami ungkapan tersebut. Bagi yang tidak terpilih sebagai pribadi yang memahami, maka ungkapan seperti ini akan sangat berpotensi disalahartikan. Jadi titik perselisihan yang menjadi titik polemik tersebut ada dua titik.
yaitu tema dan substansi yang diajarkan. Kemudian titik yang kedua adalah siapa pengajarnya. Sementara ilmu tasawuf itu sendiri adalah sama saja. Dalam tasawuf ada tema-tema yang memang sensitif karena ungkapan yang muncul dari lisan maupun tulisan yang berasal dari meluapnya pengalaman kesufian yang tak terbendung, kemudian disalahpahami, biasanya disebut syatahat atau berasal dari maksud memberi petunjuk. Untuk yang berasal dari pengalaman kesufian tertentu akan selalu mengundang kontroversi. Pengalaman ini pula yang mengantarkan Al-Khalad dan Syekh Siti Jenar pada tiang eksekusi. Sebagian yang lain dituduh zindik, sesat, dan gila. Adapun tasawuf normatif yang dimuat dalam kitab-kitab populer seperti kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali, saya pribadi akan melewatkan begitu saja penjelasan tasawuf falsafi yang dimuat dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena muatan falsafi yang ada biasanya berasal dari pengalaman pribadi Imam Al-Ghazali yang sangat privatif. Sementara ulama Al-Azhar biasanya lebih terbuka dalam menjelaskan muatan tasawuf falsafi, tentu dalam koridor ilmu yang absah, bukan penjelasan ngawur ala kaum liberal dengan kelengkapan ilmu-ilmu pendukung semacam mantiq dan balaghah. An-Nasir falsafi dalam Ihya Ulumuddin bisa dijelaskan karena setiap yang tertulis pasti bisa dijelaskan meski belum tentu benar karena menyangkut pengalaman seseorang, bukan pengalaman diri. Lantas siapa yang layak? Jika bicara kelayakan, maka perlu dipahami bahwa legalitas mengajarkan tasawuf bersifat dinamis. Imam Al-Junaid saja baru mau mengajarkan tasawuf setelah didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya yang mengatakan seperti ini, "Takalam ala annas", yang artinya kamu sudah waktunya berbicara pada orang-orang. Atas dasar inilah Imam Al-Junaid merasa mantap mengajarkan tasawuf pada masyarakat. Perjumpaan batin dengan Rasulullah merupakan otoritas tertinggi dalam tasawuf. Setelah Al-Junaid masih banyak ulama yang mendapat mandat dan perintah langsung dari Rasul, tapi tak sedikit yang menjadikan perintah guru tarekat atau mursyid atau kiainya serupa dengan ijazah. Tentu pengaruh dan fungsinya tidak sama. Majelis Imam Al-Junaid dihadiri puluhan ribu peserta, berhasil membuat ribuan orang taubat atau masuk Islam. Ada lagi legalitas akademik yang diraih para sarjana di kampus. Mereka menempatkan tasawuf sebagai sebuah ilmu saja. Penguasaan mereka terhadap sejarah, tokoh-tokoh, dan ajaran tasawuf tak tertandingi, tapi biasanya miskin pengamalan. Tasawuf menjadi kurikulum kuliah yang kering karena tercabut dari akarnya. Amaliyah persis seperti prediksi Imam Az-Zarruq bahwa tasawuf tanpa diamalkan tak bisa disebut sebagai tasawuf. Sahabat sekalian, sebagaimana deskripsi dari forum ini, tasawuf adalah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari sebelum ilmu-ilmu yang lain. Pada suatu kesempatan saya ditanya oleh salah seorang teman, "Pak, di mana kita dapat temukan guru tauhid?" Saya terdiam sejenak. Lalu saya balik bertanya, "Antum mau kuliah tauhid atau bagaimana ini?" Kemudian teman ini berkata, "Begini Pak, saya sudah banyak ikut macam-macam pengajian, tapi tidak satupun kelompok pengajian tersebut yang mengajarkan tentang tauhid, yaitu ilmu tasawuf. Dan sepertinya sekarang ini sudah tidak ada lagi Pak guru tasawuf itu." Begitulah teman kita ini memberikan argumentasinya. Lalu saya terdiam dan dalam hati saya bertanya pada Allah, "Ya Allah, berikanlah jawabannya." Kemudian teman ini mendesak lagi, "Jadi di mana ya Pak guru tasawuf itu?" Saya buka suara, "Bismillah. Tasawuf itu adalah sebuah nama yang disematkan kepada al-ilm tentang Allah. Dan kalau kita bicara pengetahuan tentang Allah, maka itu tidak bisa dilepaskan dari akal. Asbab makhluk yang tidak berakal tidak diberikan akses ke sana. Jangankan binatang dan tumbuhan, manusia pun kalau sudah hilang akalnya maka terputus kewajibannya dari perkara ketuhanan. Allah menciptakan manusia itu dengan desain yang semakin kesini semakin perfect. Sebetulnya ilmu tauhid itu sendiri kurikulumnya sudah Allah letakkan di dalam akal semua manusia. Mengapa dulu ada banyak guru tasawuf atau orang yang mengajarkan ilmu tauhid? Karena memang begitulah skenarionya yang menyesuaikan dengan spesifikasi penciptaan akal manusia di masa tempo dulu. Sehingga ilmu tasawuf itu Allah ajarkan melalui perantara Nabi dan Rasul serta para guru-guru yang lain. Lantas bagaimana dengan kita manusia yang hidup di akhir zaman yang sudah 1400 tahun tidak ada lagi seorang Nabi yang masih hidup? Kita kembali kepada spesifikasi akal tadi. Ada 3 hikmah mengapa tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah.
Hikmah yang pertama adalah Allah ciptakan akal manusia akhir zaman ini lebih perfect, layaknya akal para nabi dan rasul, yang tidak perlu perantara manusia untuk memahami ilmu tentang Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah setara dengan nabi dan rasul. Dan hikmah yang ketiga adalah Allah menciptakan kita umat akhir zaman ini tidak butuh figur manusia untuk mengenal dan dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi sebagaimana Nabi Ibrahim tempo dulu. Salah satu kalimat populer Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku hanya Allah saja, la ilaha illallah. Jadi dengan demikian dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya guru tasawuf itu adalah diri kita sendiri. Apa yang sulit bagi Allah jika Dia menghendaki. Hanya saja di akhir zaman ini setan-setannya juga semakin canggih tipu muslihatnya. Semakin kuat akal manusia Allah ciptakan, maka semakin canggih pula tipu muslihat setan untuk melumpuhkan akal manusia itu. Termasuklah juga orang-orang yang mencari figur di luar dirinya sendiri sebagai guru tauhidnya, di mana masa itu sudah lama berlalu. Sebetulnya pemikiran mencari guru itu sudah tidak relevan lagi dengan spesifikasi penciptaan akal manusia akhir zaman ini. Jika umat jahiliyah dulu sulit mengenal Allah, itu karena spesifikasi akal mereka masih sangat sederhana. Namun jika manusia akhir zaman ini merasa sulit mengenal Allah, maka itu artinya lebih jahil dari manusia jahiliyah. Demikianlah penjelasan yang saya berikan kepada teman kita tersebut, dan dia pun terdiam. Kemudian dia berkata, sekarang saya sangat merasakan bahwa saya sudah masuk ke dalam perangkap setan ya Pak, dengan sibuk mencari figur lain sebagai guru. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah lebih dari cukup. Terima kasih Pak. Sahabat sekalian, terkadang syukur itu hanya sebatas lidah saja. Ada banyak muslim yang tidak bersyukur dijadikan Allah seorang muslim. Tidak meyakini eksistensi Allah dengan alibi tidak ada guru. Sebetulnya ini adalah manifestasi dari tidak bersyukur sebagai muslim. Sahabat sekalian, tuntunan terautentik itu adalah Al-Quran, bukan figur manusia. Masalahnya, orang lebih yakin figur ketimbang Al-Quran, apalagi Sunnah. Padahal babak figur sudah Allah tutup 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW adalah contoh figur terakhir. Kalaupun ada yang namanya guru di akhir zaman ini, itu tak lebih hanya sebagai cobaannya saja. Cobaan di mana Allah mau melihat, yakin mana? Yakin kepada informasi di dalam Al-Quran atau lebih yakin kepada figur manusia terhadap informasi ketauhidan tersebut. Sahabat sekalian, demikianlah kurikulum tasawuf ini sebagai pelengkap dari mukadimah forum kajian tasawuf lil alamin ini. Semoga Allah meridhoi ikhtiar ini dan memberikan kepahaman yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.